Nabi Muhammad SAW masuk ke pemukiman orang-orang Arab Badui. Itu ada ibu-ibu bawa anak kecil. Kata si ibu, wahai Rasulullah, ini anakku kesurupan 3 kali sehari, tolong wahai Rasulullah. Nabi cuma tepuk-tepuk dong dadanya, ngomong, nggak pakai baca ayat-ayat, norak kata beliau. Tapi kalau kita kan nggak sanggup, maka kita perlu ayat, kita perlu sholawat. Tapi Nabi mah enggak. Nabi cuma ini, ukhruj ya adu Allah, ya. Begini doang nih pengakuan ini, ukhruj ya adu Allah, setan, jin musuh Allah, ini hamba Allah, keluar kamu, keluar langsung sembuh, nggak pernah lagi diganggu. Kalau sama kita habis diruqyah kita pergi ngamuk lagi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beda sentuhan beliau, nggak perlu baca-baca, ngomong doang. Nabi Muhammad SAW masuklah kota Madinah awal hijrah. Naik ontanya. Ternyata onta ini komunikasi dengan malaikat. Kalah kita loh sama onta. Kata semua ketua dusun dan desa, wahai baginda Rasulullah, tinggallah di dusun kami, tinggallah di kampung kami. Ini ada tanah bagus, tanah luas, hektar-hektaran gitu kata orang Madinah, lebih kurang. Apa kata Nabi? Nabi nggak berani nolak. Nabi itu nggak pernah nolak. Apa kata Nabi? Maaf, biarin, ini onta lagi disuruh sama malaikat. Fa innaha ma'murah. Ditarik ke Jibril. Terus. Belum boleh berhenti. Maka jalanlah terus si onta patuh kepada Jibril. Nabi itu cari tanah yang gak konflik, tanah yang paling gak diminati, tanah yang orang-orang tidak ada berebut di situ, tanah yang paling tidak orang suka, Pak. Tanah yang ada kuburan. Ya, bener ya. Kecuali sekarang di Jakarta kuburan aja dipakai, makanya tempatnya di horor, karena pikiran kita takut sama kuburan. Akhirnya si onta sampailah di ujung kampung kuburan. Tapi di situ ada satu keluarga yang tulus, keluarga daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia punya rumah 2 tingkat. Tadinya dia tinggal di atas. Ketika Rasulullah SAW datang, Nabi belum punya rumah. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, ini Rasulullah masih di onta, belum turun. Mampirlah ke rumah kami, ada kamar di atas. Rasulullah lihat, Nabi pandang juga Abu Ayyub Ansari, terasalah tulus kolbunya. Terasa juga tanah di sekitar itu tidak ada yang minat, tidak ada konflik. Maka beliau melihat ontanya turun. Itulah onta paling beruntung di alam semesta, onta yang ditunggangi baginda Nabi Muhammad SAW. Masih ingat kisah Nabi Muhammad SAW menaiki buruk, lalu buruknya kayak gelisah, siapa lagi orang baru nih? Karena Nabi 124.000 semuanya naikin onta itu. Jadi biasa buruk ini kan binatang surga, dia belum kenalan dia. Ternyata buruk ini dia terhijab oleh fisik Muhammad bin Abdullah. Dia kalau tidak tahu itulah sang nur yang dulu nur itu menjadi sayapnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sama malaikat Jibril digeprak deh, Roh, gitu, panggil, Roh. Kamu tahu nggak siapa yang menunggangimu sekarang? Malaikat Jibril jadi nggak enakan sama yang menunggangin, karena malaikat Jibril juga berkhidmat kepadanya. Apa kata malaikat Jibril? Hei buruk,
yang di atasmu itu tahu nggak kamu siapa? Kata Buraq, nggak tahu. Geleng-geleng dia. Ditegur oleh Sayyidina Jibril, hei Buraq, tidak ada di alam semesta ini makhluk yang lebih mulia dari yang sekarang menunggangimu. Langsung Buraqnya getar, bergetar dia, langsung berkeringat itu Buraq seumur-umurnya, ribuan tahun dia hidup, dia nggak pernah berkeringat. Nabi Adam nungangin dia, Nabi Idris nungangin dia, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nggak pernah dia berkeringat. Sekarang dia berkeringat. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik disebut nama Nabi, langsung beliau begini ya, takut. Saya lihat, saya belum bertemu seorang syekh namanya Syekh Nazim. Syekh Nazim ini seorang wali Allah, mursyid Naqsyabandiyah, korban dikafir-kafirkan oleh ahli-ahli kalam, sesama ahli sunnah. Syekh Nazim ini setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia selalu mengamalkan mahal qiyam, sampai beliau kakinya tidak sanggup berdiri. Dia berdiri lalu dia katakan Muhammad SAW. Setiap kali dia sebut nama Nabi, dia berdiri. Itulah. Jadi semua zikir-zikir dia itu biasa, sama dengan mursyid-mursyid yang ada di Sumatera. Tapi ini yang membedakan beliau. Inilah darjah yang membuat beliau naik kewaliannya. Setiap disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau menghormatinya dengan cara berdiri. Saya nggak suruh bapak ibu berdiri, disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, minimal ada takzim di dalam hati. Kalau disuruh mahal qiyam jangan bengong, kenapa ya berdiri mulu kalau disebut Nabi salam alaika. Kan banyak yang nanya-nanya, ntar alainya keluar lagi tuh kalau nanya-nanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Aduh, udah berapa lama nih ngomong, padahal lagi enak. Kalau nyebut nama Nabi Muhammad SAW, badan langsung enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa saya kalau badan saya sakit, tak serius. Lupa kalau nyut. Maka orang-orang yang nanti sakaratul maut dicabut oleh Sayyidina Israel alaihissalam, dipandang saja Nabi Muhammad SAW nurnya, dia ingatkan, tiada tubuhku, uratku, dagingku, darahku, satu bulu rambut di tubuhku kecuali berasal dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Hilang rasa sakitnya. Mau rasa sakit hilang nanti sakaratul maut, sebelum tidur latih baca ini. Itulah makna syahadat. Ini makna secara ilmu ma'rifat ya. Kalau secara syariat jelas, aku bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Itu secara ilmu syariat, tidak bertentangan, dia hanya berbeda dimensi. Pada dimensi nur dalam diri, apa kata kita katakan, tiadalah tubuhku, tiadalah uratku, tiadalah kulitku, tiadalah dagingku, tiadalah darahku, kecuali berasal dari pancaran nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Fatihah, bismikallahumma ahya wa amut, tidurlah dalam keadaan itu. Itulah mati sebelum mati, pulangkan diri kepada asalnya. Ini di kitab-kitab banyak, cuma jarang yang ngamalin. Tapi saya kaget, Abah, orang Banjar sampai sekarang masih banyak ngamalin ini. Kaget saya serius. Berkahnya negeri seberang sana itu ya, keberkahan Nabi Muhammad SAW. Saya ke pelosok-pelosok di Sumatera masih ada, tapi nggak banyak. Terutama kampung saya sendiri di Sumatera Barat. Maulid sepertinya mesti dihidupkan lagi. Doakan saya supaya kuat untuk menghidupkan ini lagi.
Ya, insya Allah nanti kita akan berjuang lagi menyemarakan Maulid Nabi Muhammad SAW, menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW, sirah Ruh Ahmad, sirah Nur Muhammad, sirah Muhammad bin Abdullah. Gimana Buya Dokter? Siap ya? Nanti disesat-sesatkan, wah terima ya, siap-siap ya. Dianggap ahli bid'ah, alhamdulillah, nggak apa-apa, nikmati aja. Kita kan nggak harap dipuji makhluk, kita harap Sang Maha Terpuji memuji kita. Allah itu hanya muji Nabi Muhammad SAW. Maka jika ingin dipujinya, hendaklah menumpang pada kapalnya, kapal Sayyidina Muhammad SAW. Ya, jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad jangan kaku mulutnya, baca Nabi Muhammad SAW, ikut tuh antum tar. Itu yang lupa-lupa tuh nanti kalau antum memang ahli surga ya, kalau nggak ahli surga ya salam. Nanti cari surga, namanya sudah ada di surga, udah cium bau surga, nyari nggak ketemu. Nyari alamat di Jakarta, di Pematang Rebah aja sulit. Gimana antum nyari alamat di surga? Ya salam, sulit bukan main. Sebelum ke surga diperiksa-periksa dulu. Udah pernah masuk negara seberang kan? Kan ada negara yang ketat, ada yang nggak ketat. Diperiksa-periksa, liatin wajahnya, wajah-wajah teroris ini. Taruh dulu di office ya kan? Teman kita ustaz ditaruh di office, tahu nggak? Basah celananya. Ternyata dia lebih takut kepada petugas imigrasi. Kira-kira masuk ke alam kubur kepada mahsyar itu kira-kira kayak kita lagi ditahan di imigrasi akhirat. Gimana kira-kira? Beratnya bukan main. Tapi saya pernah punya kawan masuk ke kota Paris, negara Prancis, nggak lewat tempat saya lewat. Saya lewat diperiksa, untung pakai baju batik. Langsung ditanya, apa kabar? Saya kaget, loh kok dia bisa bahasa Indonesia? Tapi kalau mendok-dok dikit, dibisikin sama teman, bininya orang Jawa. Kita pakai baju batik, aman. Di seberang saya, orang bajunya bagus, tapi dari Afrika, dicurigai refugees, imigran yang masuk dan nggak mau keluar. Kita pakai baju batik, harga 60.000, bebas. Ya, kenapa? Dia kenal sama batik, bukan teroris. Ini contoh aja. Tapi ada yang lebih dahsyat. Itu baru pakai baju. Teman kita di seberang sono, dia punya paspor, visanya tamu negara. Tamu yang punya negara itu langsung nggak diperiksa. Itu baru di bumi. Kita datang ke negeri dan kenal, dapat izin dari yang punya negara, punya negeri, masuk lancar, tidak melalui pemeriksaan yang ribet, cuma dicek visanya, aman masuk. Itulah kalimat yang dikalamkan Sayyidina Muhammad SAW ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, wahai baginda, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kan di Quran disebutkan yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasira. Loh kok masih dihisab gitu? Kata Nabi SAW, hisab yasira itu contohnya yang saya sebutkan, cuma dilihat, oh ya udah masuk.